Pemasangan sejumlah atribut kampanye melanggar aturan hingga terkesan mengganggu estetika kota. Musibah banjir di sejumlah daerah munculkan beragam kisah haru. Meski jalur sepeda telah ada, bersepeda belum menjadi budaya bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jabar Sepekan hadir kembali menjumpai Anda Sabtu 25 Januari 2014. Kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam segala permasalahan di Kota Bandung dan berbagai daerah lain di Jawa Barat. Selain ketiga topik utama tadi, kami telah rangkumkan pula sejumlah berita unggulan lain dalam sepekan. Bersama saya Gung Karsena, inilah Jabar Sepekan selengkapnya. Pemilihan calon legislatif 2014 tinggal beberapa bulan lagi. Tak ayal, media sosialisasi makin digencarkan, seperti melalui spanduk dan poster para calon legislatif yang banyak bertebaran. Namun disayangkan, pemasangan spanduk dan poster tersebut kerap mengganggu estetika Kota Bandung. Mengapa kondisi pemandangan tidak sedap ini terjadi dan sejauh mana langkah penertiban yang sudah dilakukan? Berikut kami hadirkan ulasannya. Itulah pemandangan sebagian kecil dari sejumlah atribut kampanye yang terpasang di sudut-sudut Kota Bandung. Bendera, poster, ataupun spanduk para caleg bertebaran tidak beraturan terpasang di pohon, tiang listrik, dan fasilitas umum lainnya. Sebagian warga mengeluhkan pemasangan spanduk alat peraga kampanye tersebut karena dinilai merusak tata kota Bandung. Selain dari merusak pemandangan, penata itunya kurang rapi aja gitu. Begitu kan? Ya, penataannya kurang rapi. Nah, harusnya menurut Akang kayak gimana? Menurut saya, tempatnya kan udah ada disiapin sama pemerintah. Oh gitu, itu belum waktunya Ya, gitu? belum waktunya. Menurut saya sih kurang indah dipandang karena spanduk-spanduk yang nempel di pohon tersebut mengurangi estetika pemandangan di Kota Bandung. Pemasangan atribut kampanye dinilai melanggar peraturan KPU nomor 15 tahun 2013 dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012. Kalau untuk caleg itu tidak boleh memasang baligo maupun bando. Jadi yang diperbolehkan itu hanya spanduk. Itu 1 unit per kelurahan aturannya. Kemudian alat peraga lain seperti banner, stiker itu tidak ada batasan. Selama 6 bulan terakhir, Panwaslu sudah 3 kali melakukan penertiban spanduk dan poster caleg yang melanggar peraturan, namun selalu kembali dipasang. Sekiranya diperlukan kesadaran dari pihak calon legislatif maupun tim suksesnya agar dapat menciptakan Kota Bandung yang tertib dan indah. Ironisnya, pemasangan atribut kampanye ini tanpa dipungut ataupun pajak. Beda halnya dengan perizinan pemasangan spanduk komersil. Namun seharusnya sebelum dipasang terdaftar di Dinas Pertamanan. Kita lakukan apabila yang tidak mempunyai izin dan juga tidak pada tempatnya pemasangannya, kita akan turunkan dulu gitu sebelum mereka mengurus perizinannya dulu ke kita. Pandangan lain datang dari pengamat komunikasi politik Ari Bainus. Tidak adanya pembatasan dalam penggunaan alat kampanye membuat para calon legislatif berlomba berjualan diri untuk menarik perhatian masyarakat melalui spanduk, baligo, dan juga pamflet karena biayanya sangat murah.
keluar itu kan semua diaudit. Ya, ada yang namanya People Action Committee kalau di Amerika. Semua orang boleh menyumbang untuk kampanye, untuk apa, tapi bisa diaudit. Di kita kan enggak, sebebas-bebasnya. Makanya kalau kita tuh liberal sekali gitu ya. Makin kita makin kaya, kita bisa menggunakan media apa saja, dari mulai TV, radio, sampai baliho pun gede-gede gitu kan. Sok aja kita bisa lihat lah, orang-orang kaya pasti kan media-medianya itu dipergunakan semua gitu, termasuk alat kampanyenya gede-gede dan sebagainya. KPU dan pemerintah seharusnya membuat peraturan untuk pembatasan dalam menggunakan alat kampanye. Oleh KPU-nya diatur, ukurannya harus sekian, dibatasi, nggak boleh gede-gede. Lalu diatur juga oleh pemerintah kota atau daerahnya, kabupatennya misalnya. Hanya boleh ditempatkan di daerah itu atau di ruang terbuka itu dengan ukuran sekian dan sekian. Ya berarti kan tertib nantinya, disiplin, nggak boleh dia mau nyetak gede juga nggak bisa. Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pajajaran Bandung ini menegaskan, tindakan tegas dari pihak terkait harus dilakukan untuk mencegah Bandung menjadi lautan spanduk. Sangat efektif, dengan dibebaskan ya sebebas-bebasnya efektif bagi yang kampanye. Tapi kan bagi kita rakyat yang mendiami satu daerah atau satu kota gitu kan, jadi sareuk-seuk lah kata orang Sunda gitu. Jadi nggak bersih, nggak tertib, ya itu persoalannya. Kualitas para calon wakil rakyat yang konon ingin bekerja untuk rakyatnya setidaknya dapat dinilai dengan cara mereka memasang alat peraga kampanye. Dari Bandung, Diki Wismara melaporkan. Usai jeda kami hadirkan informasi sejumlah masalah yang muncul selama banjir. Di antaranya sejumlah siswa di Kabupaten Cirebon harus berjuang melewati genangan air menuju sekolah. Tetaplah bersama kami.